Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, permisa WMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elviza Kuratayuni kembali menjumpai Anda dalam podcast Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Universitas Muhammadiyah Bengkulu memiliki pesantren mahasiswa pertama di Bengkulu yang bernama Pesantren Siti Walidah. Universitas Muhammadiyah Bengkulu berhasil mewisuda sebanyak 176 santriwati Siti Walidah. Dan saat ini di sebelah saya sudah ada peraih nilai tertinggi pada saat wisuda Santriwati Siti Walidah beberapa waktu lalu pada tanggal 20 April 2024. Nah, kita akan berbincang lebih jauh. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu kepada bintang tamu kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalan dulu kepada pemirsa WMB TV dan sahabat kampus? Baiklah, terima kasih sebelumnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Elsa dan Fitri dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Oke, sekarang semester berapa berarti? Sekarang semester 2. Oke. Panggilnya enak Elsa kali ya? Iya, Oke. Elsa. Elsa, sekarang kan ternyata dan Elsa ini baru sudah diwisuda ya pada pesantren mahasiswa ini. Apa saja sih jadwal hariannya Elsa menjadi seorang mahasiswati? Kegiatannya selama di pesantren mahasiswanya apa aja atau gimana? Kegiatan kami itu banyak sih Mbak. Bangun subuh, sholat subuh berjamaah. Itu kami dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, ada yang menghafal, ada yang setoran, ada yang belajar tahsin. Sudah membaca Al-Quran, kami dilanjutkan dengan kegiatan masing-masing. Itu ada sebagian siap-siap kuliah, ada yang piket, ada yang nyuci, dan sebagainya. Sudah itu kita maghrib, itu kita juga sholat berjamaah di masjid. Isya juga sholat berjamaah di masjid, dan dilanjutkan kegiatan kajian rutin setiap hari, Mbak. Oke. Berarti kalau misalkan untuk jadwal perkuliahannya udah full ya? Iya. Ya, berarti antara kegiatan di pesantren mahasiswanya terus kegiatan kuliahnya udah seimbang ini ya berarti ya? Udah. Nah, kalau misalkan kayak libur gitu, masih tetap di pesantrennya atau gimana biasanya? Biasanya kami juga tergantung, kadang kita pulang, Mbak, tapi itu ada jadwalnya, harus pulang jam sekian. Oh gitu. Jalan-jalan masih ada nih berarti? Masih bisa ya gitu. Oke, kalau misalkan itu kan udah banyak berarti ya kegiatan-kegiatan Elsa, apalagi Elsa harus kuliah, tetap di pesantren mahasiswa dengan beberapa kegiatan di pesantren mahasiswa juga. Itu bagaimana cara Elsa akhirnya untuk membagi waktu ketika di pesantrennya? Dan bagaimana untuk waktu belajarnya juga menyeimbangkannya? Waktu belajarnya kita bisa membuat jadi jadwal harian itu buat struktur. Bisa contohnya tuh bisa kita tulis dari satu kertas, Mbak. Kita tempel di lemari atau sebagainya yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua tuh kita harus menaati peraturan dan tata tertib yang ada di pesantren. Ketiga, kita pentingnya kefokusan saat belajar. Dan keempat, kita harus membagi waktu hingga menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Oke, ternyata berarti Elsa udah banyak tuh plan-plannya ya untuk belajarnya gimana, untuk kegiatannya gimana, jadi semuanya udah seimbang ya. Oke. Elsa sendiri, ini kan berarti Elsa memiliki nilai tertinggi nih, peraih nilai tertinggi saat wisuda waktu lalu ya. Dan apa yang membuat Elsa akhirnya di awal-awalnya itu emang kayak Elsa menargetkan ingin nilai tertinggi atau gimana reaksi teman-teman Elsa ketika Elsa menjadi peraih nilai tertinggi? Pertama tuh niat dari diri sendiri, dari keluarga, orang tua, teman-teman juga, teman-teman, pergaulan, karena kan pergaulan ini kan sangat berpengaruh bagi proses kita kan, Mbak. Untuk kalau orang tua, respon orang tua tentunya sangat positif, bangga juga, dan sangat mengapresiasi usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk meraih prestasi tersebut. Oke, berarti dukungannya luar biasa ya untuk Elsa sendiri. Jadi emang karena dukungan dari keluarga, terus juga dukungan dari sekitar, akhirnya itu yang membuat Elsa ingin menjadi peraih nilai tertinggi ini ya. Oke.
Kan Elsa menjadi peraih nilai tertinggi. Apa saja sih yang udah Elsa dapatkan? Atau mungkin Elsa mengalami perubahan ketika akhirnya Elsa menjadi peraih nilai tertinggi ini? Ini hadiah, bukan? Iya boleh. Hadiah yang dapat waktu kemarin tuh ada sertifikat, syahadah, piala dengan selempang. Oh gitu. Oke, terus hmm, eh, berarti ada orang yang terlibat di prosesnya Elsa ya. Itu orang yang paling berjasa membantu Elsa akhirnya bisa menjadi wisuda Masantriwati terbaik ini siapa? Hmm, Sebelumnya, terima kasih kepada semua jajaran PESMA, Rektor PESMA, Wakil Rektor PESMA, Sekretaris PESMA, Bendahara PESMA, dan terima kasih juga kepada para musrifah yang telah membimbing dan menemani kami selama 6 bulan lamanya. Dan terima kasih juga kepada keluarga yang telah mendukung, keluarga tercinta yang telah mendukung. Tanpa dukungan dari mereka, mungkin saya tidak ada di detik ini, dan teman-teman PESMA seperjuangan yang saya banggakan. Oke, berarti banyak ya orang-orang yang terlibat yang akhirnya berjasa lah untuk akhirnya Elsa bisa mendapatkan peraih nilai tertinggi ini ya. Itu tadi ada nggak tips dan trik Elsa dalam belajar? Tips dan trik. Pertama, membuat jadwal yang teratur, menyadari akan pentingnya pengetahuan dan pendidikan, aktif bertanya jika ada yang tidak dipahami, dan memahami materi secara mendalam. Oke. Elsa kan baru semester 2 berarti sekarang ya. Udah membuat plan nggak untuk kedepannya Elsa mau mencoba apa, ikut apa, dan segala macamnya udah nggak? Plannya tuh bisa menyelesaikan studi ke jenjang yang lebih tinggi, bisa wisuda dengan tepat waktu, bisa membanggakan kedua orang tua, dan meningkatkan prestasi sebagai mahasiswa mahasantri terbaik dan mahasiswa. Menjadi mahasiswa terbaik ya, oke. Kalau misalkan, berarti Elsa tadi udah bilang kalau misalkan Elsa mau belajar dan kuliahnya lebih tinggi berarti ya? Ya. Berarti udah ada rencana mau lanjut langsung S2 atau gimana? Belum ya? Rencana tuh pasti ada kita kan, Mbak. Ya. Oh, berarti memang ada mau gitu ya, mau Ya, S2 lanjut, oke. Oke, mungkin Elsa terakhir ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada pemirsa UMB TV dan sahabat kampus? Ini bisa menceritakan. Boleh. Sebelumnya saya izin menceritakan latar belakang saya. Ibu saya sudah meninggal, Mbak. Itu sekitaran umur saya 13 tahun, itu mau masuk semester 2, libur semester 1. Bapak saya seorang petani, dan menjadi mahasantri terbaik ini saya persembahkan untuk kedua orang tua. Dan buat teman-teman, seandainya ada yang sama seperti saya nasibnya, orang tuanya sudah meninggal, bapaknya seorang petani, atau sebaliknya bapaknya sudah meninggal, ibunya petani, atau memang kedua-duanya sudah wafat. Nah, pesan saya, tetap semangat, jangan putus asa, tetaplah raih mimpimu, dan nggak apa-apa. Jika seandainya juga ada teman-teman yang bingung mau melanjutkan rencana kuliahnya, jenjang kuliah, bingung dengan kendala uang atau ekonomi, ada masalah dalam ekonomi atau sebagainya, kalau kita ada niat, Mbak, pasti ada terus jalannya untuk kita kuliah. Dan Elsa udah merasakannya sendiri. Ya, Mbak. Itu aja sih, Mbak. Oke, gitu ya. Dari Elsanya aja udah semangat. Teman-teman semoga bisa mencontoh, mengambil hal baik yang ada pada Elsa. Terus Elsa juga semangat terus kuliahnya. Karena juga masih semester 2. Semoga lulus tepat waktu. Dan semua apa yang Elsa inginkan itu bisa tercapai ya. Satu lagi boleh ngasih pengalaman, Mbak? Oke. Pengalaman saya tuh
siapa tahu kan ada kawan-kawan termotivasi dari Oke. ini kan. Eh, saya tuh dari awal-awal daftar kuliah itu Mbak, alhamdulillah diantar dengan keluarga tercinta. Eh, Masuk kuliah awal-awal tuh kan kami bulan September Mbak. Mm. Itu baru-baru masuk kuliah, Elsa tuh berusaha untuk melakukan jualan gitu Mbak. Nah, akhirnya tuh waktu itu tuh yang lain tuh masih Baitul Arqam Mbak, tapi belum waktu kami. Jadi ketemu dengan kawan SMP, katanya tuh kalau Elsa tuh pemenang rekor karena keberanian Elsa untuk jualan, karena itu kan baru-baru masuk juga. Keberanian karena sudah berani jualan di kampus. Pesan saya, misal ada teman-teman misalnya kan yang ada minatnya untuk jualan tapi gengsi atau malu lah untuk jualan di kampus. Pesan saya tuh nggak usah malu, kita bukan juga mencuri kan Mbak. Itu juga sebagian contoh dari Rasulullah. Dan itu namanya juga manusia, pasti kita mengalami rasa malu juga. Saya juga mengalami rasa malu, tapi saya berpikir kan Mbak, buat apa malu kan? Itu juga kita bukan mencuri, juga pekerjaan yang halal gitu kan Mbak. Jadi buat teman-teman kalau sekiranya ada bakat di bidang usaha atau apa, nggak usah malu, tetap lanjutkan aja. Oke. Berarti kalau sekarang Elsa masih jualan? Kalau sekarang lagi istirahat. Lagi istirahat. Sebelumnya berarti jualan apa ini? Biasanya tuh jualan pisang coklat, ada keripik ubi. Itu Elsa yang kayak ke teman-temannya atau kayak memang dititip atau gimana biasanya? Itu langsung Ke keliling teman-teman, Mbak, di kampus. Oke. Keren. Itu dari berarti awal atau sebelumnya kayak pas SD, SMP, SMA udah pernah? Kalau di kampus pertama, kalau di Sebelumnya? SMP pernah dulu Mbak. Oke. Keren. Nggak ada bikin kayak online gitu-gitu nggak ada? Belum sih Mbak. Ada rencana? Mungkin ya. Oke. Maksudnya kalau misalkan ada, nanti bisa teman-teman bisa pesan ke Elsa atau gimana? Belum ya, masih rencana ya. Oke. Itu udah. Ada lagi Elsa? Udah. Oke, terima kasih Elsa waktunya. Semangat terus. Terima kasih pemirsa WMB TV dan sahabat kampus. Itu tadi podcast Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Semoga teman-teman bisa mengambil baiknya dari sini. Saksikan terus podcast Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya Elviza Kuratayuni dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. UMB TV, keren dan mencerahkan.